Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun jemaat yang ada di YouTube nanti untuk mendengarkan dan diteguhkan lewat persekutuan Selasa kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebagai peneguh kita bahwa pada hari ini kita khususnya yang ada di Zoom walaupun dari rumah masing-masing, kita berkumpul untuk memuji Tuhan karena kita tahu kita senantiasa bersyukur punya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Kami berkumpul memuji-Mu, kita pujikan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Allah yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh, 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 haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami berkumpul untuk memuji, menyembah-Mu, Allah yang senantiasa meneguhkan kami, menuntun kami, untuk senantiasa merayakan kebaikan Tuhan, merayakan setiap tuntunan yang Tuhan beri kepada kami anak-anak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur melalui persekutuan pada Selasa pagi ini, kami pun akan diteguhkan lewat firman-Mu yang akan menuntun kami untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tahu apa yang menjadi ciri khas kami sebagai orang percaya untuk mengikut Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghayati diri kami dalam kebenaran tuntunan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bu Ratna. Bapak Ibu terkasih, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 4, Galatia pasal 4, ayatnya yang ke-21 sampai 31, dilanjut pasal 5 ayat 1, yang akan dibacakan oleh Ibu terkasih Bu Natalius dan Pak Prihadiono. Boleh di-unmute dulu. Monggo Ibu dan Bapak. Pembacaan yang terambil dari Galatia 4 ayatnya yang 21. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka ini oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak dan perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam kehambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26, Ibu.
Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Eskak, kamu adalah anak-anak janji. Namun, sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh, dengan demikian juga sekarang ini. Namun, apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai 31, dilanjut pasal 5 ayat 1. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Bersyukur karena hari ini kita kembali diteguhkan sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya. Mungkin Bapak Ibu terkasih sudah pernah mendengar bagaimana berbedanya keturunan dari Ismail anak Hagar, begitu ya, dengan keturunan dari anak Sarah Ishak, yang orang sering sekali memakai ilustrasi ini untuk membedakan pengikut agama A dan B. Saya tidak akan ucapkan karena saya yakin kita sudah sama-sama tahu. Tetapi fokus saya di sini, jemaat yang terkasih, bukan ingin membandingkan sehingga kita jadi seolah-olah, oh aku lebih benar dan kita merendahkan mereka. Tidak ke sana. Tetapi firman hari ini mau kita lihat dengan kacamata untuk meneguhkan kita orang beriman, orang percaya. Apa yang ingin diteguhkan? Bacaan ini, Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 disambung ayat 5 ayat 1 ini adalah upaya dari Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat di Galatia tentang keselamatan itu karena iman kepada Yesus. Paulus ada banyak ilustrasi yang dia pakai dari Perjanjian Lama untuk meneguhkan umat, karena pada saat itu konteks umat lebih banyak tercekoki dengan Perjanjian Lama, begitu ya. Sehingga kali ini pun Paulus dia mengambil perbandingan antara Sarah dan Hagar, yang kalau tadi sudah kita baca, dua-duanya ini pasangan Abraham. Tapi dua-duanya ini sebenarnya punya status yang berbeda. Walaupun mereka sama-sama melahirkan keturunan buat Abraham. Hagar yang saat itu konteksnya adalah hamba Sarah, yang diberikan Sarah kepada Abraham untuk melahirkan putra bagi Abraham. Namun, walaupun Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham, statusnya tetaplah seorang hamba, ataupun kalau bahasa lainnya budak ataupun pelayan dari Sarah, begitu ya, bukan istri resmi. Sebaliknya, Sarah adalah istri yang sah bagi Abraham, yang pada akhirnya memperoleh anak dari Allah, yaitu Ishak. Sehingga dari dialah akhirnya apa yang dijanjikan diungkapkan oleh Allah bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang-bintang pasir gitu ya di laut gitu ya, itu digenapi melalui satu keturunan Sarah yaitu Ishak. Nah, Paulus memakai kedua wanita ini
dalam sejarah Israel untuk menunjukkan ironi dalam pandangan orang Yahudi yang saat itu mereka menganggap mengikuti Taurat itu sebagai syarat keselamatan. Jadi ada pemahaman di orang-orang Yahudi, orang-orang yang paham firman, karena kita tahu sendiri orang-orang Yahudi pada saat itu sangat kuat ya, yang taruh di kening, taruh di tangan, di rumah, sebagainya, sangat saklek dengan Taurat-Taurat, karena itulah syarat keselamatan mereka, sehingga pada saat ini mereka lupa bahwa orang Yahudi melalui keturunan Abraham, lewat Sarah, itu adalah pilihan Allah. Mereka merupakan umat pilihan Allah yang memperoleh janji untuk menjadi anak-anak Allah ataupun ahli waris secara rohani, begitu ya. Bahwa mereka bagian dari pilihan anugerah Allah untuk memperoleh keselamatan ataupun menjadi ahli waris dalam kehidupan rohani. Dalam konteks kita tahu bahwa ahli waris di sini sebagai penerus anak-anak dalam kerajaan Allah, gitu ya. Nah, dalam hal inilah Paulus ingin meneguhkan, bila orang-orang pada saat itu orang Yahudi yang masih saklek dengan Taurat memaksa bahwa mereka selamat karena Taurat, itu berarti mereka diperbudak oleh dosa. Tetapi kalau mereka benar-benar mempercayai Yesus, maka mereka meyakini bahwa keselamatan itu memang anugerah yang mereka miliki, sehingga mereka dengan merdeka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan karena takut dosa, ataupun artinya diperhamba oleh dosa. Jadi Ibu Bapak jemaat yang terkasih, sebenarnya di sini Paulus ingin meneguhkan umat bahwa kalau kita menjalani kehidupan beriman kita karena sesuatu aturan-aturan yang akhirnya itu sebagai ketakutan kita bahwa nanti kita berdosa, nanti kita melanggar dan sebagainya sehingga tidak selamat, inilah yang mau diubah oleh Paulus bahwa justru kalau kita memang anak-anak rohani, kita memang anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Allah. Sehingga kita melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, itu dengan merdeka, dengan cinta kasih, syukur, gembira, tanpa ada beban takut dosa. Kalau kita takut dosa, berarti kita masih diperhamba oleh dosa. Dalam arti melakukan kehendak Tuhan itu bukan karena merayakan kemerdekaan kita. Nah, menarik, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, ketika minggu kemarin konteks tema besar kita adalah Allah mengenal umatnya. Nah, dalam bagian firman ini, kita seolah-olah diingatkan, diteguhkan, Allah mengenal setiap kita yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan merayakan iman itu dengan merdeka, dengan sukacita, dengan gembira, dengan rasa syukur. Sehingga kalau kita memang adalah orang-orang yang bertumbuh dalam iman yang merdeka itu, kita pun akan melakukan banyak hal yang seturut dengan kehendak Tuhan juga dengan merdeka. Ciri khasnya apa Bapak Ibu kalau kita orang yang merdeka? Ciri khasnya adalah yang pertama, yang mungkin saya bilang akan ada banyak, tapi paling tidak yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa berani menyatakan yang benar, melakukan yang benar, karena itulah yang menjadi kehendak Allah sehingga kita merdeka untuk menunjukkan sikap, kata, pilihan yang benar. Itu yang pertama, jemaat yang terkasih. Lalu yang kedua, ketika kita memang orang yang merdeka, kita akan menjadi pribadi yang juga senantiasa diwarnai rasa syukur, diwarnai dengan rasa sukacita. Sekalipun ada berbagai-bagai penderitaan, ada berbagai-bagai penindasan ataupun kebencian yang ditorehkan kepada kita, begitu ya, kita akan tetap memancarkan rasa syukur, memancarkan sukacita. Bahkan kalau kata kunci yang paling terbesar adalah memancarkan kasih. Jadi Bapak Ibu terkasih, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, meskipun kita masih menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang tidak merdeka, dalam konteks ini adalah
orang-orang yang menghayati sebagai keturunan Ismail begitu ya, maka kita akan tetap menghadapinya dengan tuntunan Tuhan. Kita tetap menghadapinya dengan kehendak Tuhan, yaitu yang paling utama adalah KASIH. Itu ciri khas kita yang kedua. Lalu ciri khas kita yang ketiga, sebagai orang yang merdeka, kita akan mampu untuk selalu mendengar tuntunan Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan segala keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, sebenarnya kalau mau dirinci lebih banyak lagi bisa banyak, untuk lebih detail lagi bisa. Tetapi 3 ini saja Bapak Ibu terkasih, ini sudah menunjukkan kita pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Bahwa kita melakukan firman-Nya itu dengan berani, tanpa ketakutan, ibaratnya dibenci orang lain atau takut nanti ini seperti apa ya kalau aku lakukan yang benar ini di hadapan Tuhan. Justru kalau kita berusaha melakukan yang benar itu, di sanalah kuasa Tuhan nyata. Di sanalah apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu semakin mengarah kepada kita untuk kita mengalami kedamaian yang sejati. Nah, jemaat yang terkasih, merayakan kemerdekaan ini sebuah sukacita buat kita orang-orang beriman. Mari terus kita hayati, karena kalau kita tidak ingat kita orang-orang yang merdeka, kita akan lupa, hilang arah, dan tergerus dengan dunia ini. Tapi kalau kita ingat kita orang-orang yang merdeka, maka kita tidak takut apapun yang di bawah kolong langit ataupun di atas bumi gitu ya. Kita tidak akan takut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu kita orang yang sudah dimerdekakan Tuhan dan pasti akan dituntun dan diselamatkan oleh Tuhan dengan segala tantangan yang kita miliki. Mari kita berproses bersama-sama, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, karena saya yakin proses menghayati kemerdekaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bisa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, dari hal terkecil sampai hal terbesar yang bisa kita lakukan. Selamat bertumbuh, berbuah, dan menyatakan kemerdekaan kita di dalam Tuhan dengan tuntunan yang datangnya dari Tuhan. Amin.